Masjid Gede Kauman Yogyakarta didirikan pada tahun 1773 di bawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Masjid ini didirikan sebagai visi menjadikan Yogyakarta sebagai kota pusat agama Islam, selain sebagai pusat kebudayaan dan politik. Sultan menggandeng Kyai Wiryokusumo sebagai arsitek utama yang mendesain masjid dengan menggabungkan unsur arsitektur tradisional Jawa dan Islam. Pembangunan masjid ini dilakukan oleh para pekerja keraton, pekerja konstruksi di bangunan pengrajin tradisional, dan masyarakat sekitar yang sudah berpengalaman dalam mendirikan bangunan-bangunan keraton. Dipimpin oleh ulama terkemuka Kyai Fakih Ibrahim Diponingrat yang juga menjadi imam besar pertama masjid tersebut. Mereka menggunakan bahan-bahan terbaik seperti kayu jati untuk struktur utama dan atap, serta batu bata untuk dinding. Masjid ini dibangun dengan struktur kuat agar bisa bertahan lama. Kyai Fakih Ibrahim Diponingrat memiliki peran penting dalam mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam di Yogyakarta. Lokasi masjid dipilih di sebelah barat alun-alun utara, berdekatan dengan Keraton Yogyakarta. Ini menunjukkan hubungan simbolis antara keraton sebagai pusat pemerintahan dan masjid sebagai pusat spiritual. Pemilihan lokasi ini juga memudahkan masyarakat sekitar untuk mengakses masjid. Masjid Gede Kauman Yogyakarta mengalami beberapa fase perkembangan sejak didirikannya dari tahun 1973 hingga saat ini, termasuk menghadapi bencana alam dan beberapa proses renovasi. Berikut adalah tahapan penting perkembangan Masjid Gede Kauman. Awal berdiri pada tahun 1773 Masehi. Pada masa ini, masjid menjadi pusat ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, dakwah, serta pendidikan agama. Masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, meskipun pengaruh politik kolonial cukup kuat, Masjid Gede Kauman tetap berfungsi sebagai pusat spiritual dan perlawanan kultural terhadap kolonialisme. Masjid ini menjadi simbol kekuatan masyarakat Muslim di Jakarta yang menjaga identitas keagamaan mereka di tengah tekanan asing. Masyarakat sekitar tetap aktif menggunakan masjid untuk berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Gempa bumi 1867. Pada tahun 1867, Yogyakarta dilanda gempa bumi yang sangat kuat yang merusak sebagian bangunan Masjid Gede Kauman. Kerusakan terbesar terjadi pada atap masjid yang runtuh akibat getaran gempa. Pada masa ini, Sultan Hamengkubuwono I segera memerintahkan untuk memperbaiki kerusakan masjid agar bisa kembali digunakan oleh masyarakat. Renovasi dilakukan dengan mempertahankan gaya arsitektur asli, termasuk atap tumpang tiga yang khas dari masjid tradisional Jawa. Renovasi besar pada abad ke-20. Pada abad ke-20, beberapa kali dilakukan renovasi untuk menjaga kelestarian bangunan masjid. Salah satu renovasi besar dilakukan pada masa Sultan Hamengkubuwono IX, di mana beberapa bagian masjid diperkuat dan dipugar agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun ada penambahan dan perbaikan pada beberapa bagian, arsitektur asli tetap dipertahankan agar masjid tetap menjadi warisan budaya yang penting. Gempa bumi 2006. Pada 27 Mei 2006, Yogyakarta kembali dilanda gempa bumi dahsyat yang merusak banyak bangunan, termasuk Masjid Gede Kauman. Meskipun kerusakan tidak separah gempa sebelumnya, beberapa bagian masjid seperti dinding dan atap mengalami retak dan rusak. Setelah gempa ini, dilakukan upaya renovasi besar-besaran untuk memperbaiki kerusakan dan memperkuat struktur bangunan. Renovasi ini dilakukan dengan penuh perhatian agar keaslian arsitektur tetap terjaga. Kondisi saat ini. Setelah melalui proses renovasi pasca gempa 2006, Masjid Gede Kauman kembali digunakan secara normal sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini tetap menjadi salah satu ikon penting di Yogyakarta, baik sebagai simbol spiritual maupun warisan budaya. Arsitekturnya yang unik masih mencerminkan gaya tradisional Jawa dengan pengaruh Islam, seperti atap tumpang tiga dan ornamen kayu yang indah. Saat ini, Masjid Gede Kauman juga menjadi salah satu tujuan wisata religi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Masjid ini juga terus menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan di Yogyakarta, dengan berbagai acara seperti pengajian, kajian Islam, hingga acara-acara keagamaan besar yang dihadiri oleh masyarakat luas.
Masjid Gede Kauman tetap berfungsi sebagai tempat yang menghubungkan spiritualitas dengan sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta. Masjid Keraton Yogyakarta merupakan simbol arsitektur tradisional khas Jawa yang kental dan syarat makna. Arsitektur Jawa dapat dilihat pada hierarki yang dominan dan tercermin pada bentuk atap. Penerapan hal tersebut dapat dilihat pada bagian atap masjid memakai model tajuk bersusun 3 pada ruang utama dan limasan pada serambi. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarisma. Karakteristik dari masjid ini adalah memiliki 4 pilar utama atau dikenal dengan saka guru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok. Tajuk lambang teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Bagian kemuncak atap model tajuk dilengkapi mustaqot yang berbentuk gada dengan hiasan stiliran daun keluih. Dinding masjid terbuat dari susunan bata yang diplester. Lantai masjid sudah dipasangi keramik. Seperti masjid kuno di Jawa, masjid ini memiliki ruang utama, serambi, pawestren, tempat yang merupakan tempat ibadah bagi jamaah perempuan, tempat wudhu, dan kolam kecil. Juga dilengkapi dengan ruang utama masjid berdena bujur serta. Terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid ini. Di dalam ruang utama terdapat 4 tiang sokoguru, penopang atap tajuk, 12 tiang sokoworo yang merupakan tiang tambahan, mihrab tempat pengimaman, mimbar tempat khotib berkhutbah, dan maksurah tempat ibadah bagi raja. Selain itu, ruang utama juga dilengkapi dengan beberapa jendela dan pintu dengan kusen yang terbuat dari kayu. Di sisi selatan ruang utama terdapat pawestren, sedangkan di sisi utara ruang utama terdapat tempat wudhu. Serambi berada di sisi timur ruang utama dan berdena persegi panjang. Di dalam serambi terdapat tiang-tiang penopang atap limasan, 8 tiang utama dan 16 tiang tambahan, beduk, dan kentongan. Di sekeliling serambi terdapat kolam kecil yang dulu difungsikan sebagai tempat membasuh kaki sebelum masuk ke dalam masjid. Kolam kecil tersebut saat ini tidak difungsikan seperti dulu lagi. Di sekitar masjid juga terdapat makam. Terdapat di sebelah barat masjid bangunan perpustakaan yang dulunya difungsikan sebagai tempat istirahat prajurit ketika mengawal raja di masjid. Gapura atau gerbang utama yang berbentuk semur kinandu berada di sebelah timur masjid, dan 2 buah pagongan difungsikan sebagai tempat seperangkat gamelan dan perayaan sekaten. Keberadaan 4 komponen yang terdiri atas alun-alun yang dikelilingi bangunan pusat pemerintahan di selatannya, masjid di sisi barat, dan pasar di bagian utara merupakan komponen yang selalu ada pada kota tradisional di Jawa. Masjid Gede Keraton Yogyakarta ini merupakan masjid keprabon. Jadi teman-teman, sekarang kita berada di Pecak Suci. Nah, Pecak Suci ini biasanya digunakan sultan saat sultan akan berjalan dari pagar serambi hingga ke bagian serambi. Pecak Suci memiliki panjang 14 meter dan juga lebar 5 meter. Pecak Suci memiliki bentuk arsitektur limasan jebengan gajah mungkur, yaitu kombinasi atap kampung atau pelana dan juga limasan. Bentuk atap kampung berada pada ujung timur atau bagian depan, sementara bentuk atap limasan berada pada ujung sisi barat atau bagian belakang. Pada bagian depan sisi timur ditambah pedimen berbentuk setengah lingkaran dengan hiasan bintang bulan sabit di puncaknya. Pada bidang timpanum berbahan papan kayu dihias dengan jam bulat yang berada di dalam lambang Cinaning pribadi Hamengkubuwono VIII. Pada masa sebelumnya, hiasan lambang keraton ini berupa Praja Cina Hamengkubuwono VII yang memiliki desain yang berbeda. Jadi teman-teman, sekarang kita udah ada di Serambi. Nah, Serambi sendiri itu didirikan 2 tahun setelah masjidnya didirikan. Jadi Serambi itu berfungsi apabila di bagian dalam itu udah dipenuhi dengan jemaah. Jadi nanti jemaah yang lain itu sholat di bagian sini. Serambi ini juga digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan urusan keduniawian
seperti pengajian, dakwah, pernikahan, pembagian waris, tempat pertemuan peringatan hari besar, dan sebagainya. Pada zaman dahulu, digunakan sebagai tempat pertemuan para ulama sekaligus sebagai tempat pengadilan agama, sehingga tempat ini dikenal juga dengan nama Pengadilan Surambi. Oleh karena itu, serambi masjid ini diberi nama Al-Mahkamah Al-Kabiroh. Bentuk arsitektur serambi adalah limasan lawakan kelabang nyander lambang gantung. Serambi berukuran 18,1 meter dikali 28,2 meter dengan lantai berupa tegel motif kembang berukuran 20 kali 20 cm. Ketinggian lantai serambi lebih rendah 60 cm dari ruang sholat utama dan lebih tinggi 90 cm dari lantai emper. Bagian tengah terdapat 8 soko guru berukuran 33 kali 33 cm dan 16 soko penanggap di sekeliling ruang berukuran 24 kali 24 cm. Terdapat juga 16 soko emper dilengkapi dengan 16 soko santen yang berbentuk penampang bulat. Jadi ini kita mau memasuki ruang sholat utama atau juga disebut liwan. Pintunya itu ada 3, ini 1, 2, 3. Ayo. Jadi ruangan ini berukuran 27,7 meter kali 27,95 meter. Jadi dalam ruangan ini ada 48 pilar yang terbuat dari kayu jet yang terdiri atas 4 saka guru berdiameter 6 cm dan tinggi 16 meter. 12 saka penanggap berdiameter 45 cm serta 20 saka pamfi berdiameter 33 cm yang dilandasi umpak batu. Baik saka maupun umpak tidak memiliki ornamen. Pada salah satu penutup umpak saka guru, sisi tenggara terdapat inskripsi angka tahun Jawa 1860 dan sisi timur laut angka tahun Masehi 1939 berupa tahun peresmian penggantian lantai masjid. Garis syaf sebagai arah sholat pada mulanya lurus ke arah barat sejajar dengan orientasi bangunan, namun diubah ke arah kiblat yang lebih tepat sebesar 24,7 derajat ke utara atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saat itu menjadi salah satu khotib di Masjid Gede Keraton. Lantai ruang sholat utama terbuat dari bahan marmer. Dinding di semua sisi ruang sholat utama terbuat dari bahan batu putih. Terdapat 3 pintu masuk berbahan kayu menuju ruang sholat utama dengan ukuran yang berbeda. Pintu tengah merupakan pintu utama berbentuk kupu tarung yang ukurannya paling besar 2,8 meter kali 2,4 meter. 2 pintu lainnya di sisi utara dan selatan. Pintu utama berbentuk kupu tarung namun berukuran lebih kecil 2,8 meter kali 1 kali 6 meter. 3 pintu utama yang menghadap ke arah serambi memiliki ukiran pada masing-masing permukaannya. Ukiran berupa motif bajikan. Jendela pada ruang sholat utama memiliki daun jendela ganda dengan terali kayu berukuran 1,6 meter kali 1,6 meter. Jendela pada ruang sholat utama berjumlah 13 buah. 3 buah di sisi utara, 2 buah di sisi timur, 4 buah di sisi selatan, dan 4 buah di sisi barat. Di sisi barat ruang sholat utama ini terdapat mihrab yang berupa tempat untuk imam saat sholat berjamaah berukuran 2 meter kali 3, meter. Mimbar merupakan susunan anak tangga yang berfungsi sebagai tempat seorang imam dalam menyampaikan khotbah saat ibadah sholat Jumat. Jadi ini ada maksuro. Maksuro ini biasanya kalau dulu dipakai buat tempat sholatnya sultan atau raja-raja. Cuma sekarang sultan sudah jarang kesini, jadi jarang dipakai untuk sultan sholat. Jadi di sebelah selatan Liwan ini ada Pawesren, itu khusus untuk tempat sholat perempuan. Ruangan ini berukuran 27,7 meter kali 5 meter. Pintu masuk ruang sholat utama terbuat dari kayu dengan model kupu tarung.
pada masing-masing daun pintu terdapat penebalan permukaan berupa garis yang berbentuk motif geometris. Kusen pintu terbuat dari kayu yang bagian atasnya bertumpang tiga. Pada masing-masing susunan kusen atas pintu terdapat inskripsi menggunakan huruf Jawa yang menjelaskan bahwa ruangan tersebut digunakan untuk jemaah perempuan menunaikan ibadah sholat. Di bagian dalam pawastren terdapat pembatas yang sejajar dengan pintu. Pembatas ini membagi arah masuk ke sisi kanan dan kiri menuju lantai tempat sholat. Bagian atas ruangan pawastren tidak menggunakan plafon. Atap tersebut merupakan suatu kesatuan dengan atap paniti ruangan sholat utama. Konstruksi penutup atap miring ke arah selatan, memperlihatkan bagian usuk atap yang bertumpuk pada belandar dinding selatan. Lalu di sebelah utara, ini ada pabongan, ini khusus tempat sholat untuk laki-laki. Pabongan merupakan ruangan dengan bentuk yang serupa dengan pawastren, namun terletak di sebelah utara ruangan utama sholat. Pintu masuk ruang pabongan berjenis kupu tarung berbahan kayu dengan motif geometris. Kusen pintu berbahan kayu dengan bentuk bertumpang pada kusen bagian atas. Pada masing-masing kusen atas pintu terdapat inskripsi berhuruf Jawa yang menjelaskan tentang kegunaan ruang pabongan sebagai akses khusus bagi abdi dalam untuk menjalankan ibadah sholat. Pada inskripsi tersebut juga muncul sengkalan dengan memakai angka tahun 1822 Jahiliyah. Ukuran pabongan 27,7 meter x 5 meter. Konstruksi atap ruangan pabongan miring ke utara karena merupakan bagian dari atap paniti bangunan utama. Usuk atap bertumpu pada dinding sisi utara. Ruangan ini digunakan untuk istirahat para ulama, khatib dan marbot, serta digunakan untuk musyawarah membicarakan persoalan agama. Saya Prayudi, saya relawan market Masjid Gede Kauman yang bertugas sejak bulan Agustus 2003. Ini 21 tahun saya. Oh, udah lama ya Pak ya? Iya, udah lama, sejak 2003. Ada pengajian, kalau untuk pengajian itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, habis Maghrib sampai Isya. Itu nanti malam Minggu Sabtu nanti ada. Kalau hari Jumat itu kajiannya hadis, kalau yang hari Sabtu itu tafsir Quran, kalau yang hari Minggu atau hari Ahad itu dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kemudian Sabtu paginya juga ada pengajian habis sholat subuh. Jadi satu minggu ada 4 kali. Ada, jadi buka puasa bersama atau takjil itu di Serambi seharinya itu bisa 1.200 sampai 1.800 porsi selama 1 bulan. Jadi kita yang menentukan menunya kan hari ini gulai kambing itu, tapi mungkin karena 1.600 gitu, masing-masing 400 porsi, jadi dibagi 4 catering, kita pesen catering atau brongkos telur gitu. Jadi kita yang menentukan menunya, kemudian yang masak itu catering. Jadi rata-rata 4 catering. Bukanya itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Ya, nanti Kalau mau subuhan berarti? jam bukanya jam 3:30. Jam 3:30 dibuka untuk sholat tahajud sama sholat subuh. Nanti jam 6 kita tutup, kita bersihkan, kita pel, kita kamar mandinya juga kita bersihkan. Untuk pengepelan pagi sama habis asar yang sini. Dan kamar mandinya juga itu pagi dan menjelang asar itu dibersihkan 2 kali. Kalau di dalam karena karpet pakai vakum cleaner. Kalau untuk total kebersihan itu sekitar 3 atau 4 bulan sekali, tapi yang bersih itu ada tim masjid kita, mereka datang, mereka malah minta untuk membersihkan sini. Kita tinggal menyediakan makanan minumannya aja. Di
sini ada petugas yang jaga malam, jadi nggak datang jam 10 ketok-ketok lewat pintu sana dibuka, mau sholat karena sholat isya itu boleh, jadi nanti habis sholat isya terus keluar. Gitu ya. Kalau atau mau sholat tahajud tapi bisa, tapi di Serambi baru nanti jam Serambi itu ini ya? Ini ya, baru nanti setengah 4 atau jam 4 baru boleh masuk sampai sholat subuh ya gitu. Kalau ini bukannya kan jam 9, kan ada rombongan mahasiswa jam 10 pagi, nah nanti bilang sama takmirnya nanti akan dibuka pintunya. Kalau mau datang jam 10 atau jam 9 kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Kalau sultan itu sudah jarang sholat di sini, tapi dulunya itu dari sultan yang pertama sampai sultan yang 10. Sultan 10 itu ketika awal-awal beliau menjadi sultan tahun sekitar 88 tahun sampai 90-an gitu. Ya, karena Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu wafatnya tahun 88. Beliau sakit terus wafat di Amerika, kemudian dari Amerika dibawa pakai pesawat kepresidenan dibawa ke Jogja. Nah, ini anaknya Sultan Hamengkubuwono yang 10 ini jadi raja. Namanya dulu Herbito. Terus ketika pangeran, ini Herbito itu nama kecil, terus ketika remaja jadi pangeran Mangkubumi. Setelah jadi raja ya Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Tapi jarang di sini. Jarang. Tapi kalau besok Maulid Nabi, malamnya Maulid Nabi itu Sultan kesini beserta putri-putrinya. Kemarin didampingi 4 orang putrinya, dari 5 itu 4 orang mendampingi ayahandanya mendengarkan kisah Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad masih dalam kandungan sampai Nabi Muhammad wafat, tapi dengan bahasa Jawa. Dan yang biasanya yang membaca itu Pak Penghulu Keraton dan putranya atau wakilnya, 2 orang bergantian, karena bentuknya buku kecil tipis. Kalau dibaca seorang ya capek gitu. Dulu sultan yang pertama sampai yang ke-9 itu keluar dari keraton ke utara, nanti sampai tengah belok ke barat ke masjid. Beliau jalan kaki dan di payung, pakai payung itu. Kalau sultan ke-10 biasanya malah beliau jarang di dalam kotak, tapi di belakang imam. Itu sudah agak egaliter gitu. Dan sultan itu tidak, kalau Jumatan yang ke-10 tidak jalan kaki. Ngapain? Naik mobil. Semakin modern ya. Iya, tapi di ini tempat pengimaman, terus di sebelah kirinya ada kaligrafi itu kalau kita kemudian jalan kaki ya, itu sebelah kiri itu menghapus dosa, kanan pahala, kiri menghapus dosa. Itu hitungan jalan kaki itu hadisnya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin hitungan per roda ya, roda ya. Iya. Itu terus yang ke kanannya itu keutamaan menunggu sholat. Jadi artinya tadi mungkin sholat asar terus sambil baca Quran atau zikir, nanti sholat maghrib gitu. Nah itu keutamaan untuk menunggu sholat. Tapi ya jarang sih yang mau seperti itu. Paling enggak dari maghrib ke isya itu agak dekat waktunya. Iya. Perawatan tubuhnya ya enggak lah. Perawatannya ya itu cuma 3 bulan atau 4 bulan sekali itu, dan itu pun dari luar. 3 bulan itu ada tim bersih masjid, ada dua yayasan gitu. Jadi ada donatur, kemudian donatur itu turun kepada tim bersih masjid. Kita bisa 50 orang laki-laki dan perempuan, dari sini kamar mandi sampai ruang dalam itu, tapi itu bergantian. Ada donatur. Kalau kayak dicat ulang gitu-gitu nggak ada ya? Kalau dicat ulang itu wewenang keraton, Mbak. Jadi dari pihak keraton. Kayak renov. Oh, itu emas itu. Kemarin itu yang itu emas. Jadi kayak stiker plastik itu ditempelkan terus dilepas. Tempelkan dilepas. Itu emas segini aja berapa? 2 juta atau berapa ini? Kecil gini. Berarti itu sekualitas Monas katanya. Kata yang nempelin gitu. Jadi berlapiskan emas. Ya, emas. Jadi emas terus tempel gini terus diambil plastiknya. Tuh.
Jadi kita terima jadi aja. Kalau kita malah bikin yang aneh-aneh, nanti keraton tahu suruh buka. Karena ini bangunan cagar budaya, jadi bangunan yang 50 tahun lebih usianya itu sebisa mungkin dipertahankan. Apalagi keraton mah agak ketat kalau perubahan-perubahan bangunan seperti itu. Kalau nggak dari kota sendiri nanti suruh bongkar. Tapi harus di situ kan ada yang bawa kunci. Nah, bawa kuncinya itu namanya Pak Najib. Dia sebagai juru kunci makam dan satpam UMY. Berarti kayak ngomong dulu. Ya, ngomong baru dibukain nanti. Ya. Jadi di situ ada makam Ki Haji istri Ki Haji Dahlan, terus ada prajurit Pangeran Ponegoro, ada makam pahlawan yang tidak dikenal, ada makam Kota Baru itu. Kemudian ada leluhurnya Pak Sarwoedi, mertuanya Pak SBY ada di situ. Terus ada Sultan dari Cirebon juga ada. Nah, ini gapura. Terus sebelah kanan kiri itu namanya Balai Mangu atau Paseban. Fungsinya untuk menjaga keamanan masjid dan kampung kauman. Satu, yang kedua untuk tidur para penabuh gamelan. Dulu ketika transportasi belum semudah sekarang, itu masih cuma sepeda jauh, itu tidurnya di situ. Terus dulu kalau pernah dipakai untuk sekolah juga, sekolah apalah. Jadi sekarang ada yang nempatin, Pak? Sekarang sudah diminta keraton. Diminta keraton. Tinggal masjid sama itunya gedung takmir sama perpus itu udah diminta, udah dicukur. Ini lelenya punya siapa, Pak? Ya punya masjid lah. Artinya kita nyebar 50 ekor yang jadi ya status belasan gitu yang bertahan itu. Ya tadi, jadi ketika siang hari panas, terus kolam itu kena sinar matahari kan airnya menguap. Nah, ketika menguap terus ada udara dari luar melewati atas kolam ke bawah air, jadi seperti ini. Cuma kan dulu atapnya itu sirap yang dari kayu, jadi tidak begitu panas. Nah, sekarang pakai seng kan, seng itu galvalum panas, sehingga ketika dulu dikasih kipas angin masih kurang adem, terus ditambah AC. Berarti ini udah diganti ya itunya? Iya. Atapnya? Atap sama lantainya diganti. Dulu lantainya dari batu alam seperti itu. Oh iya? Itu yang diganti ini tegel kembang-kembang. Semuanya batu alam? Iya. Terus di dalam juga batu alam, diganti marmer. Tapi marmer itu buatan Itali, asli Itali. Orang Itali menyebutnya Carrara. Keren. Tapi diganti tegel kayak gini itu tahun berapa, Pak? 1939. Lama ya? Iya, hampir sebelum Indonesia merdeka. Kalau masjid ini dibangun tuh oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Tanggalnya 29 Mei 1773, depan aja. Kalau sekarang 2024, artinya 1773 itu sampai 2024 sudah 251 tahun. Nah, kebetulan juga seorang Sultan Hamengkubuwono pertama itu adalah seorang arsitek. Kemudian dibantu juga oleh Abdi Dalem, seorang kiai juga seorang arsitek, nama Kiai Wiryakusumo. Ya, cita rasanya itu seninya tinggi. Iya, keren. Jadi bahan-bahannya kalau di Jawa yang paling bagus kayu jati, ya ini semua kayu jati semua. Asli dari awal berdirinya masjid kayu jati, masih belum berubah kalau kayunya. Bayangkan kalau masjidnya itu 251 tahun, berarti kayu-kayunya kan udah ada. Kayunya itu lebih tua dari masjidnya. Wow, yang hampir besar-besar gitu tadi. Ini kayu jati semua ini. Berarti dari ya catnya kalau yang di dalam enggak dicat, warna coklat asli itu. Wow. Ya. Besar banget yang di sini. Jadi satu gelondongannya itu benar-benar utuh tanpa sambungan. Dulu memang di sini masih, ketika masih dibuat di sini masih banyak pohon-pohon jati.